saya Dokter Feby yang bekerja di Poli hari ini. Ibu dengan Ibu siapa? Ibu Ulfi. Baik. Umurnya berapa Ibu Ulfi? 25 tahun. 25 tahun. Ibu pekerjaan sehari-harinya? Masih kuliah Oh, dong. kuliah ya. Alamatnya di mana? Di Antang. Oh, di Antang. Apakah sudah menikah atau belum? Belum. Oh, belum. Baik Ibu Upi, hari ini saya akan melakukan pemeriksaan sistem motorik, refleks, fisiologis, patologis, dan primitif ya Ibu ya. Nah, gunanya ini Ibu pemeriksaan yang bertujuan untuk melihat gerakan ototnya Ibu bagaimana, keadaan ototnya Ibu ini bagaimana, apakah ada gerakan abnormal dari gerakan ototnya Ibu atau tidak ya Ibu ya. Nah, di sini rasanya mungkin sedikit tidak nyaman Ibu, tapi saya akan melakukannya seprofesional mungkin untuk mengetahui apa saja kelainan yang ada di tubuhnya Ibu, ototnya Ibu. Apakah Ibu bersedia? Bersedia dong. Baik, sembari Ibu mempersiapkan diri, saya akan melakukan cuci tangan rutin 6 langkah ya Ibu ya. Nah, sebelum melakukan pemeriksaan, saya akan melakukan cuci tangan rutin 6 langkah. Baiklah, sudah selesai. Itu pemeriksaan melihat ukuran otot. Di sini kita akan melihat otot sebelah kiri, pergelangan tangan dari pasien sebelah sini, lalu melihat dari aksilanya. Lalu selanjutnya setelah mengobservasi di sini kita bisa melihat dinilai itu dari pemeriksaan ini apakah ada perubahan bentuk ototnya, ada atrofi, hipertrofi, hipotrofi atau tidak, dan juga saya juga tadi mencari tahu ada tidaknya tremor, kores, tetose, distonia, banismus, pasetik, dan juga fasikulasi serta mioklonia otot. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan tonus otot dari pasien. Di sini saya akan melakukan ekstensi di pergelangan tangan seperti ini. Baik Ibu biasanya makan apa Ibu di rumah? Makan nasi dong. Oh, makan nasi. Sering Ibu makan sayur? Jarang-jarang dong. Oh, jarang-jarang. Kenapa Iya. Ibu? Padahal enak sekali itu, banyak khasiatnya tuh. Saya tidak suka dong. Nah, kita suka Iya. harus minum Bu, makan. Iya. Nah, lalu di sini saya akan sudah melakukan pemeriksaan tonus otot, melakukan fleksi dan juga ekstensi pada ekstremitas atas maupun ekstremitas bawah. Lalu di sini yang dilihat itu apakah ada tahanan pada saat kita melakukan fleksi dan juga ekstensi pada ekstremitas atas maupun bawah. Nah, selanjutnya di sini saya akan melakukan pemeriksaan kekuatan otot. Di sini saya akan meminta pasien mengangkat tangan ke atas melewati kepala. Nah, dikatakan skor 5 bila pasien tidak mengalami kelelahan dan bisa tangannya ke atas. Ya, baik, bisa dilihat ya, pasien tidak mengalami kelelahan. Nah, dikatakan skor 4 bila seluruh gerakan otot ini dapat dikatakan dapat menahan tahanan ringan maupun sedang dan melakukannya dengan benar. Ibu bisa angkat Ibu tangannya. Ya, baik Ibu. Nah, dikatakan skor 3 bila pasien bisa melawan gravitasi tapi tangannya langsung terjatuh ke bawah. Ya, seperti itu. Nah, selanjutnya itu dikatakan skor 2 bila pasien bisa menggerakkan tangan, tidak bisa melawan gaya gravitasi dan hanya bisa melakukan gerakan geser sendi di tangannya. Nah, dikatakan skor 1 bila pasien tidak bisa mengangkat tangannya, hanya bisa melakukan gerakan yang minimal saja, hanya sedikit ya, gerakan bisa dilihat. Nah, dikatakan skor 0 bila tidak ada gerakan sama sekali. Saya akan melakukan refleks fisiologis. Yang pertama itu refleks bicep, tricep dan brachioradialis. Nah, yang pertama di sini saya nanti akan meminta pasien untuk sikutnya itu sedikit fleksi dan diletakkan di bawah umbilikus. Lalu meletakkan jari di tendon bicep dari pasien dan saya menekuknya, dan ini untuk melihat refleks kiri maupun kanan. Saya mulai ya Ibu.
Nah, selanjutnya refleks triceps, saya meminta pasien untuk sikunya ini sedikit fleksi dan melihat bagian atas lagi. Nah, di sini menetap di fossa orectalinya dan melihat refleks ekstensinya kiri maupun kanan. Nah, di sini saya akan melakukan seperti ini. Selanjutnya refleks brachioradialis. Nah, tangan dari pasien ini sedikit fleksi dan pronasi, dan di sini saya akan melakukan seperti ini. Selanjutnya saya akan melakukan refleks patella dan juga Achilles. Nah, di sini saya akan meminta pasien untuk menekuk paha dari pasien dan mengetuk di tendon patellanya. Nah, normalnya di sini ada kontraksi pada quadriceps femoralis. Seperti ini ya. Selanjutnya refleks Achilles. Di sini saya akan memfleksikan lutut dari pasien dan mengetuknya pada bagian tendon Achillesnya. Nah, di sini saya akan melihat apakah ada refleks dorsofleksi atau tidak. Selanjutnya saya akan melakukan refleks fisiologis superficial. Di sini pasien berbaring dan juga sudah menganggap pasien membuka bajunya setengah. Nah, selanjutnya saya akan memberikan goresan halus pada area epigastrium yang dipersarafi oleh torakal 6 sampai torakal 7. Lalu kemudian supraumbilicus di sini torakal 7 sampai 9. Kemudian umbilicus torakal 9 sampai torakal 11. Lalu selanjutnya di sini infraumbilicus torakal 11 sampai 12 dan bagian atas lumbal. Lalu di sini tadi itu saya memberikan goresan dari lateral ke medial. Nah, hasilnya itu positif bila otot kontraksi dan pusar mengarah ke arah otot yang kontraksi. Nah, hasilnya negatif untuk ibu hamil, anak baru lahir sampai sekitar 1 tahun, lalu penyakit penderita obesitas, lalu perut yang lembek, dan dikatakan patologi jika nilainya negatif pada pasien yang dinding perutnya itu berkembang dengan baik, dan juga terjadi lesi pada piramidalis, berarti refleks dinding dari superficial umbilicusnya itu negatif. Itu refleks patologi. Nah, di sini refleks patologi terdiri dari refleks Huffman, Tromner, dan juga Babinski. Nah, untuk refleks Huffman di sini saya akan meminta pasien untuk melakukan fleksi dan melemahkan pergelangan tangannya. Lalu saya akan jepit jari tangannya dan berikan tekanan pada ujung kukunya. Nah, seperti ini. Nah, di sini dikatakan positif bila terjadi fleksi ibu jari atau jari lainnya, atau bisa juga terjadi dorsofleksi. Nah, selanjutnya itu refleks Tromner. Nah, di sini dimana saya akan meminta pasien untuk melakukan fleksi dan melemahkan pergelangan tangannya lagi. Nah, di sini saya akan jepit jari tangannya dan memberikan colekan pada ujung kukunya seperti ini. Dikatakan positif bila terjadi fleksi ibu jari dan jari lainnya. Selanjutnya saya akan melakukan refleks Babinski. Di sini saya akan berikan goresan di telapak kaki dari arah lateral ke medial. Nah, seperti ini. Nah, refleks Babinski ini dikatakan positif apabila terjadi dorsofleksi ibu jari dan jari lainnya itu bermekaran. Selanjutnya saya akan melakukan refleks primitif. Yang pertama itu refleks Knuth, yang dimana saya akan memberikan ketukan pada bibir bagian atas pasien seperti ini. Nah, dapat dikatakan positif apabila bibir atas dari pasien ini atas dan bawah mencuam dan kontraksi otot sekitar bibir itu maupun bawah hidungnya itu berkontraksi. Selanjutnya itu refleks menghisap. Nah, di sini pemeriksa akan memberikan rangsangan di daerah bibir pasien seperti ini. Nah, dikatakan positif apabila bibir atas dan bawah itu seperti menghisap. Selanjutnya itu refleks genggam palmar. Nah, di sini jari pemeriksa diletakkan di genggaman pasien seperti ini. Nah, baik. Dapat dikatakan positif apabila pasien dapat mengepalkan tangannya. Selanjutnya itu refleks glabella, yang dimana di sini pemeriksa memberikan atau mengetuk bagian supraorbital dari pasien. Lalu dikatakan positif itu apabila
terjadi kontraksi singkat dari musculus orbiculis oris dan dikatakan negatif apabila terjadi lesi perifer pada nervus facialis dan juga refleks dapat meningkat pada penderita yang sindrom Parkinson. Selanjutnya refleks palmomental. Nah, di sini diberikan goresan pada area tenar. Di sini ya dikatakan positif apabila terjadi kontraksi musculus orbiculis oris. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.